Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di kitab wasaya atau bab wasiat. Dan di sini ada satu riwayat dari Sa'ad. Beliau mengatakan bahwa dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kondisiku ya sekarang ini dalam keadaan sakit dan parah seperti yang kau lihat, tapi saya memiliki harta dan kemudian tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali ya anakku," kata beliau. Dia punya anak, satu orang perempuan. Lalu apakah sisa hartaku, kata beliau, ini saya sedekahkan, apakah ini boleh saya berikan gitu kan kepada orang lain? Dan jumlahnya adalah sulusai mali, 2/3 harta kekayaanku untuk orang lain. Maka kata Rasulullah tidak. Ya, jadi kemudian bagaimana kalau 50%? Maka kata Rasul juga tidak. Lalu aku bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Maka kata Rasul, ya boleh sepertiganya diwasiatkan untuk orang lain, kasih ke orang lain. Dan sepertiga itu sudah banyak, kata Rasul. Dan Rasul di sini memberikan nasihat, ketika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu khairun, lebih baik ketimbang engkau tinggalkan mereka dalam keadaan alatan, dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan. Lalu kemudian mereka akhirnya yatakafafun, mereka akhirnya menengadahkan tangan, minta-minta kepada orang lain. Dan di sini dianjurkan, disunahkan bagi kita yang memiliki harta waris, memiliki kekayaan yang cukup banyak, maka kita disunahkan untuk apa? Berwasiat. Dan berapa angka yang dianjurkan, disarankan adalah khumus, yaitu 1/5 daripada harta kita. Dan kemudian untuk masalah wasiat kita boleh dan itu sah, termasuk tadbir. Tadbir itu kita menjanjikan bahwa budak kita akan merdeka ketika kita meninggal. Ya. Jadi wasiat dan tadbir itu boleh pada benda-benda atau hal-hal yang boleh kita hibahkan. Kalau dia bisa dihibahkan berarti boleh untuk dijadikan objek wasiat. Kemudian juga wasiat itu sah kalau yang melakukannya adalah anak kecil yang sudah berakal, atau mungkin orang yang dia dibatasi aktivitas hartanya, atau mungkin orang-orang yang istilahnya diboikot, atau mungkin orang yang belum punya kemampuan untuk kelola harta, gitu ya. Jadi itu bisa dan dianggap sah karena ini masuknya kepada pemberian. Atau wasiat ini juga sah kalau diarahkan atau diberikan kepada orang yang berhak ataupun orang yang sah atau boleh menerima hibah. Kemudian untuk wanita hamil, kalau misalkan diketahui bahwa ada janin di dalam kandungannya, sebenarnya itu juga bisa, dan ketika sudah ada wujud janinnya, ya, itu sudah bisa menerima wasiat. Jadi boleh wasiat, harta ini saya wasiatkan untuk janin yang ada di perut wanita ini. Dan kemudian juga apa sih yang boleh jadi objek wasiat juga, yaitu adalah benda-benda atau hal-hal yang punya nilai manfaat. Jadi kita wakafkan itu adalah nilai manfaatnya. Ya, seperti apa? Anjing yang dipakai untuk berburu ataupun untuk jaga hewan ternak. Itu diperbolehkan kita wasiatkan, kita kasih ke orang lain. Atau juga benda-benda najis yang bermanfaat untuk pupuk atau mungkin yang lainnya, atau mungkin kita mau wasiat benda yang belum ada, misalkan gitu ya, misalkan yang masih ada di kandungan hewan, ya, janin hewan, misalkan kita mau wasiatkan ini kalau lahir nanti untuk si A, untuk si B, atau mungkin ya pohon gitu ya, buah dari pohon misalkan, nanti kalau buahnya ini wasiatnya untuk si ini gitu, hasilnya dan seterusnya. Padahal bendanya belum ada, maka itu tetap dibolehkan dalam masalah wasiat ini. Lalu kemudian kita juga bisa dan diperbolehkan misalkan mewasiatkan sesuatu yang mungkin tidak bisa diserah terimakan langsung saat itu, ya. Seperti burung di udara atau ikan yang masih ada di kolam, di air gitu, misalkan, maka
atau yang dia tidak miliki gitu ya. Seperti saya mau wasiat nanti 100 dirham dan dia belum punya nih sekarang, nggak apa-apa gitu ya. Itu boleh. Dan juga misalnya dia boleh berwasiat dengan benda yang belum spesifik, belum ditunjuk. Saya mau wasiat salah satu budak saya. Misalnya dia punya budak 100. Nggak tahu nih budak yang mana. Beda kalau jual beli. Kalau jual beli harus spesifik, harus tunjuk dulu mana budaknya. Dan kemudian juga dia berhak untuk memberikan kepada ahli warisnya, siapapun yang dia kehendaki, ya, dan juga dia itu bisa ngasih kepada orang yang nggak diketahui, ya. Orang yang nggak tahu nih siapa gitu kan, atau barangnya atau jumlahnya belum jelas gitu kan. Nominalnya nggak tahu nih yang mau dia wasiatkan berapa. Pokoknya saya mau kasih bagian harta saya, ada dari harta saya yang mau tak wasiatkan untuk si fulan dan seterusnya gitu ya. Dan dia juga berhak untuk kasih ke ahli waris. Nanti kalaupun dia wasiatnya seperti ini, misalkan ya orang tuanya tadi, saya mau kasih ke orang lain dengan nominal sekian atau dengan jumlah tertentu, maka ahli warisnya boleh kasih apapun yang mereka mau gitu. Mereka boleh pilihkan, terserah ahli warisnya nanti. Lalu kemudian kalau misalkan dia wasiat gitu kan kepada orang lain gitu, kepada orang lain dengan kadar, ya, kadarnya itu adalah nasib atau jatah salah satu ahli warisnya. Itu besar wasiatnya seperti itu. Maka orang yang menerima wasiat tadi berhak mendapatkan bagian terkecil ya dari ahli waris. Misalkan ada jatahnya 1/6, sepersekian, 1/3, 1/5, misalkan ada 1/2 gitu. Cari mana yang paling kecil dari ahli warisnya. Ya, itu nanti yang kemudian akan digabungkan, dimasukkan kepada hitungan ahli waris yang ada, gitu kan. Anggap di sini kasusnya beliau berikan contoh kalau misalnya dia meninggalkan 3 anak laki-laki, lalu kemudian dia berikan wasiat. Ini ahli warisnya cuma ada 3 anak laki-laki, terus dia wasiat nanti si A dapat jatah wasiatnya itu adalah sama seperti salah satu mereka. Berarti ini kan jadi 4 nanti. Misalkan anaknya jadi 4. Nah, ini nanti ada kaitannya sama ilmu waris. Jadi mungkin agak bingung kalau belum pernah belajar bab waris. Tapi nanti jatuhnya jadinya harta itu dibagi 4 jadinya. Ya, karena nanti anak laki-laki itu masuknya kepada asobah. Nah, maka kalau misalkan berarti nanti ya sudah jadinya 1/4. Lalu kemudian kalau misalkan ada ahli waris yang lain seperti ibu gitu ya, maka berarti nanti penyebut atau pembilang, saya lupa. Untuk yang di bagian bawahnya itu, kalau saya tidak salah penyebut, nanti tolong dikoreksi ya. Misalkan 1/2, nah bagian yang bawahnya itu yang angka 2-nya itu, sehingga saya penyebut gitu. Nah itu nanti disamakan gitu kan. Menjadi berapa jadinya? Kalau misalkan tadi ibu itu dapatnya berapa? 1/6 ya. Nah, kemudian anaknya nanti dapat berarti sisanya 5/6 atau ibu itu 1/3 kalau saya tidak salah. Berarti nanti kemudian anaknya nanti ada berapa? Ada 3 gitu kan. Anak laki-lakinya sisanya. Nah, nanti menjadi penyebutnya kalau kita pakai KPK ketemunya nanti 18 gitu ya. Jadi ketemunya 18 karena satu ada 1/3-nya, satunya 1/6 gitu. Nah, maka akhirnya kemudian kita tambahkan masing-masingnya nanti. Ini memang agak susah karena bentuknya deskripsi. Sementara kalau kita bicara matematik ya, hitung-hitung gini lebih enak kita langsung pakai angka gitu loh. Kita angka tulisan gitu ya. Nah, jadi nanti kalau digabung gitu kan, tadi ibu itu tadi jatahnya 1/6 gitu kan. Sementara berarti sisanya masih ada 5/6. 5/6 itu untuk siapa ya? Untuk Untuk 3 orang gitu ya, 3 orang laki-laki. Berarti kalau dibagi jadinya nanti berapa? 5/18 ya. Supaya dapat nanti 5/6 itu. Nah, nanti ketemu pembilangnya 5/18 satu anak laki-laki dan ditambah jadinya nanti yang bagian atas lebih besar 2/3. Ini emang enaknya memang harus dicoret-coret ya. Kalau dideskripsikan seperti ini agak susah dan memang nanti ini pembahasan detailnya di bab faraid ya. Kita bicara harta waris.
fikih waris itu nanti di situ lebih detail. Cuman kita minimal punya gambaran umum terlebih dahulu mengenai masalah wasiat. Jadi karena lafal wasiat orang beda-beda gitu. Kalau wasiat saya wasiatkan berupa satu mobil, satu motor itu kan enak. Sementara kalau di sini nanti dia wasiatnya si ini dapat jatah wasiat itu sama seperti salah satu ahli waris saya seperti itu. Nah, itu yang disinggung di sini. Nah, atau misalkan dia wasiat ke orang lain nih, tapi ada dua misalkan ya. Satunya itu jatahnya seperti nasib ahadihim sama seperti salah satu ahli waris saya. Sementara yang satu lagi jatahnya itu jatah wasiatnya adalah sudus baqi, ya. 1/6 sisa harta. Hartanya sisa berapa? Gitu. Kemudian 1/6-nya itu nanti untuk yang kedua. Nah, ini tentu teknik ngitungnya kan harus clear dulu nih ahli warisnya berapa dan seterusnya, dan berarti pembilang penyebutnya ya, yang bagian bawah itu apa, penyebut. Nah, itu yang harus disamakan terlebih dahulu ya, Anda boleh pakai KPK. Nah, ini bicara matematik lagi, cara ngitung pecahan dan seterusnya. Atau kalau misalkan wasiat untuk orang kedua adalah bisudus bakis sulus. Nah, jadi 1/6 dari 1/3 harta sisa. Ini juga nanti ini bicara 1/6 dari 1/3 yang ada gitu kan. Jadi diambil 1/3. Nah, ini nanti juga kaitannya dengan harta waris. Yang hitungnya gimana? Ya, kita samakan juga nanti. Akhirnya kemudian dari 1/6 itu dari 1/3 ini kan, kalau misalkan tadi batas wasiat itu seperti yang disebutkan tadi adalah maksimal 1/3, nanti kita hitungnya ditambahkan 2 bagiannya, 2/3-nya gitu kan. Kalau harta keseluruhannya diambil 1/3 kan masih ada 2/3-nya lagi. Nah, nanti bagian atasnya kalau ditotalkan menjadi 63. Lalu kemudian kita kasih ya, kalau istilahnya tadi bagiannya tadi 1/6 orang yang nerima wasiat, maka ya berarti kalau totalnya itu kayak keseluruhannya itu ada 6, 1/6-nya berarti dapatlah satu si penerima wasiat yang 1/6 tadi, lalu kemudian sisanya untuk anaknya dan juga tadi penerima wasiat yang jatahnya sama seperti anaknya tadi. Nah, ini kalau kita bicara contoh kasusnya itu anak laki-lakinya 3. Gimana kalau misalkan anaknya lebih dari 3? Ya sudah, berarti nanti yang 1/6 penerima wasiat 1/6 sisa harta tadi itu berarti nanti akan bisa bertambah jatahnya kayak gitu. Karena kan nanti misalkan kalau satu kesatuannya itu 6 tadi, 1/6-nya kan cuma 1. Kalau misalkan 12 1/6-nya bisa jadi 2. Kalau 18 1/6-nya bisa jadi 3 gitu kan. Makanya di sini ini kaitannya memang urusan ngatur pecahan ya ini. Kalau memang jumlah anak-anaknya 4 ya sudah, berarti nanti yang menerima wasiat itu bisa dapat 2 saham gitu, 2 bagian, karena nanti 1/6/12 ketemunya nanti. Lalu kemudian kalau misalkan 5 ya bisa dapat 3 karena nanti bisa dibulatkan lagi. Dan memang ini nggak bisa kalau kita cuma deskripsikan. Cuman di sini ingin globalkan atau jelaskan secara global atau secara umum ya. Lalu kemudian kalau memang wasiatnya itu adalah 1/3 ya dari 1/4, dan kemudian anak-anaknya ada 4, maka dia hanya mendapatkan 1 saja. Ya. Kemudian kalau memang anaknya bertambah atau jumlah anak yang ditinggalkan ahli waris orang yang meninggal tadi itu lebih dari 4, maka nanti akan bertambah juga jatah atau bagian si penerima wasiat tadi itu sesuai dengan hitungan pecahan yang akan dihitung nanti itu di bagian warisan nanti. Lalu kemudian kita lihat kalau misalkan orang ini berwasiatnya gini, nanti kalau saya meninggal saya wasiatkan untuk si fulan, untuk si A, jatahnya 2 kali lipat misalnya daripada jatah salah satu ahli waris saya, atau mungkin lebih banyak gitu ya, berlipat, maka ya dapatnya seperti itu. Atau kalau misalkan 3 kali lipatnya, berarti dia dapat jatah 3 kali jatah ahli warisnya tadi gitu, sesuai dengan wasiatnya tadi. Lalu kemudian kalau misalkan ya dia menyebutkan jatah untuk penerima wasiatnya itu dengan bagian tertentu yang keseluruhan harta musya itu dia kayak persentase, misalkan 1/3 ya gitu loh, atau 1/4 ya. Ini harta saya totalnya berapa, pokoknya 1/3-nya kasihkan si fulan. Ini harta saya totalnya nanti berapa,
seperempatnya kasihkan si fulan gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa dihitung ya dengan pecahan warisan tadi. Kemudian kalau misalnya dia itu nggak langsung, kalau ini kan langsung satu angkanya ya, sepertiga atau seperempat. Nah, jamin kalau yang ini dia bilangnya gini, kalau saya meninggal nanti saya wasiatkan untuk si fulan, dia dapat itu sepertiga dan seperempat. Berarti kan ada 2 pecahan di situ ya. Anda silakan samakan terlebih dahulu. Nanti ketemunya berarti kan 12 tuh. 12 ya. Kalau sepertiga tambah seperempat itu jadinya berapa nanti? Kalau disamakan penyebutnya berarti 7/12 ya. Ya, 7/12. Nah, jadi berarti kan ini nanti penyebutnya. Ini saya agak ragu antara pembilang dan penyebut. Seingat saya kalau yang di bawah itu penyebut. Nanti tolong dikoreksi. Nah, jadi berarti 7/12 gitu ya. Berarti nanti sisanya untuk si ahli waris. Ini dengan catatan kalau ahli warisnya setuju. Kalau misalkan kalau roddu mereka menolak, nggak setuju. Karena 7/12 itu lebih dari sepertiga. Sepertiga itu harusnya kan 4/12. Kalau wasiat itu kan tadi hanya sepertiga. Ternyata kalau ini di total jadinya lebih dari sepertiga. 7/12. Pertiganya itu harusnya kan 4/12. Ya berarti Anda hanya berhak dapat sepertiganya kalau ahli waris nggak setuju. Ya berarti 4/12 itu untuk wasiat, berarti kan sepertiga. Berarti 8/12-nya tadi untuk ahli waris. Lalu kemudian ambil kasus lain kata beliau. Kalau misalkan yang diwasiatkan itu benda dari harta, dan misalkan nilai benda itu nggak lebih dari sepertiga, ya nggak masalah, silakan diambil. Tapi kalau lebih sepertiga ya harus dihitung lagi seperti tadi. Anggap total harta misalkan 1 miliar. Harga mobil yang dia wasiatkan 200 juta. Nah, kan berarti belum lebih dari berapa? Dari 1 miliar. Nah, itu silakan diambil. Tapi kalau misalkan harga mobilnya 500 juta, aset harta dia misalkan 1 M, nah itu berarti harus dipecah lagi. Nggak bisa Anda bawa semuanya. Lalu kemudian kalau misalnya nanti ya, total wasiat itu malah menghabiskan atau lebih banyak dari harta yang meninggal tadi, orang yang berwasiat tadi ya. Contohnya gini ya, dia berwasiat sepertiga, nanti untuk si fulan sepertiga harta saya kasih ke si fulan. Lalu ke si B misalnya, dia bilang juga, si B nanti kamu semua harta saya untuk kamu gitu, misalnya. Nah ini kan berarti nanti sepertiga ditambah seluruhnya tadi berapa itu? Berarti kalau anggap tadi sepertiga, yang satunya 4 gitu kan, yang satunya itu utuh. Berarti kan bakal dapat 4 bagian, anggap yang satu. Sepertiga ditambah 3/3 gitu ya, cara ngitung pecahannya. Berarti kan dapatnya 4/3 jadinya. Yang di atas lebih banyak. Nah ini nanti juga gimana kalau misalkan dalam menghitung warisan pecahannya lebih banyak dari penyebutnya, misalkan yang bagian atasnya itu. Nah, nanti juga dibagi, berarti ini dengan catatan kalau ahli warisnya uji zalahuma, mengizinkan, karena kan bakal habis tuh jadinya gitu ya, bakal habis jatah hartanya itu gitu. Nah kemudian kalau misalkan nggak diizinkan sama ahli warisnya, ya sudah, berarti ambil sepertiga dari harta keseluruhan, nanti dibagi 4 lah, dibagi 4, lalu diatur antara jatahnya yang dapat sepertiga dengan yang seperempat dengan yang sisanya tadi. Seperti itu ya. Lalu kemudian kalau misalkan dia wasiatkan ke benda tertentu, katakan jam tangan misalnya. Jam tangan harga 500 juta atau 200 juta misalnya. Jam ini diwasiatkan ke si A. Kemudian besoknya orang ini wasiatkan juga jam itu untuk si B. Ya. Kemudian juga atau ya entah B dulu atau A dulu, terserah gitu ya. Berarti itu nanti dibagi untuk mereka berdua. Ya, kalau bahasanya di sini kalau dalam bahasa Arab summa, kemudian. Jadi tidak ada pembatalan. Beda kalau misalkan dia bilang gini, hari ini dia wasiatkan ke A, besok dia bilang ke B. Apa yang saya wasiatkan ke A atau sebelumnya, jam ini sebelumnya tak wasiatkan ke A, ya, maka itu sekarang untuk si B. Berarti wasiat untuk si A batal. A nggak berhak lagi dapat, berarti jam itu untuk si B, dan berarti ya sudah, hanya satu orang yang menerima wasiat tersebut. Itu masalah tentang wasiat. Silakan disimak pembahasan berikutnya mengenai pembatalan wasiat. Jadi
wasiat ini bisa dibatalkan, beda dengan hibah atau beda dengan pemberian kemarin gitu ya. Sebelum dia meninggal masih bisa dia pindahkan, masih bisa dia cancel dan seterusnya. Kita akan lihat nanti bagaimana teknis mengenai pembatalan wasiat ini.